على كل ما نام به أسلافنا الصالحون الفاتحة الحمد لله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويغفر لي الوالدين رجال المسلمين آمين الحمد لله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين في كل وقت وحين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم Alladzina mubtada'an yabkhaluna bima yajibu alaihim wa ya'muruna an-nasa bil bukhli bihi wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi minal ilmi wal mali wa hum al-yahudu wa khabarul mubtada'i lahum wa'idun syadidun. Orang-orang ini dalam kategori nahwu shorof itu di alladzina, kata alladzina itu mubtada'. Orang-orang yang yabkhaluna, yang pelit, yang bakhil terhadap apa yang wajib bagi mereka untuk tidak pelit, yaitu harta benda. Wa ya'murunan nasa bil bukhli, dan mereka menyuruh, mengajak orang untuk juga pelit bihi, dengan sesuatu yang dilarang untuk pelit oleh Allah itu. Wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi, dan mereka juga menyembunyikan sesuatu yang telah Allah datangkan, Allah berikan kepada mereka dari anugerahnya Allah. Dari anugerahnya Allah itu sebenarnya bukan dari usaha mereka. Minal ilmi wal mali, yaitu ilmu dan amal. Ilmu itu kan diberikan Allah bukan karena belajar, bukan karena makanya nggak usah belajar. Bukan karena belajar, bukan karena orang belajar tetap bodoh bisa. Orang tidak belajar tetap pintar bisa. Tapi biasanya Allah itu, tanda Allah mau memberi itu, memberi ilmu itu biasanya orang itu mau belajar. Tandanya Allah mau memberi, cuma tanda loh, belum tentu tuh. Nah, belajar itu kan dapat pahala, nggak pintar juga nggak apa-apa. Yang penting belajar. Dan harta itu kan juga anugerah Allah. Mereka menyembunyikan apa yang telah diberikan Allah dari anugerah Allah kepada mereka. Wahum al-Yahudu, mereka yang dimaksud di sini adalah orang-orang Yahudi. Menyembunyikan ilmu, makanya ada hak cipta, ada hak paten, ya, bagian dari itu sebenarnya. Wa khabarul mubtada'i, adapun khabarnya mubtada dalam kategori nahwu shorof alladzina tadi menjadi mubtada atau subjek. Yaitu kalimat lahum wa'idun syadidun yang tidak dituliskan. Bagi mereka, orang yang seperti itu ada ancaman yang berat. Wa atadna lil kafirina bidzalika wa bighairi adaban muhina. Dan aku Allah telah menyediakan untuk orang-orang kafir. Yang kafirnya itu dengan cara seperti itu tadi. Pelit dan menyembunyikan ilmu. Pelit ilmu, pelit harta. Atau dan juga dengan cara kafir yang lain. Aku Allah telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir dengan cara seperti itu atau cara yang lain kekafirannya. Ngadaban muhinan, siksaan yang menghinakan, ihanatin yang menghinakan. Walladina ngatfun ngalalladina qablahu. Walladina yunfikuna amwalahum ri'a'an nasi mura'ina lahum. Wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhiri. Kal munafikina wa ahli makata. Dan orang-orang yang, nah ini alladzina itu ngataf kepada alladzina sebelumnya. Dan orang-orang yang membelanjakan harta-harta mereka karena riya, karena pamer kepada manusia. Dan mereka tidak beriman kepada Allah dan juga tidak beriman kepada hari akhir. Seperti orang-orang munafik dan penduduk Mekah dulu. Itu ya seperti itu, disediakan ngadaban muhina. Kan Al-Quran itu kan Allah itu sering berfirman dengan kalimat yang elips, gaya bahasa tidak dilengkapi. Karena sudah faham.
Orang itu yang diajak bicara pasti sudah paham, yang paham. Wa may yakuni syaitanu lahu qarina sahiban ya'malu bi amrihi ka haula'i fasa'a bi'sa qarina huwa. Siapa yang menjadikan siapa yang setan itu jadi sahabatnya, siapa yang setan itu jadi sahabatnya, siapa yang punya sahabat setan, ya, yaitu dia berbuat atas perintah setan, bukan atas perintah Allah, Rasul dan Rasulnya. Seperti orang-orang itu tadi yang pelit, entah, pelit ilmu, pelit harta, pelit tenaga, pelit senyum. Ya, misalnya, saking pelitnya senyumnya nggak mau, ya ada loh uang, nggak mau senyum, maneman. Yang seperti itu, maka itulah seburuk-buruk teman itu ya memang setan. Maksudnya ya karena dapat adaban muhinan tadi, dapat siksaan yang menghinakan tadi, yaitu neraka itu. Wa ma ta'alaihim law amanu billahi wal yaumil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullahu ay ayyid-dararin alaihim fidzalika wal istifham lil inkar walau masdariyatun ay la darara fihi wa innamad darara fima hum alaihi. Mengapa mereka itu tidak mau beriman kepada Allah dan hari akhir dan mau menginfakkan apa yang sudah diberikan Allah kepada mereka, yaitu ilmu dan harta. Maksudnya apa sih ruginya bagi mereka melakukan hal itu? Istifham di sini bentuk kalimatnya itu dalam bentuk pertanyaan, itu lil ingkar, maksudnya itu mengingkari, maksudnya jangan seperti itu enggak benar. Dan kata lau amanu itu adalah lau masdariyah dalam nahwu sharaf. Ai la darara fihi wa innamad darara fima hum alai. Maksudnya tidak ada ruginya di dalam hal itu, yaitu beriman kepada Allah, hari akhir, dan menginfakkan yang sudah diberikan Allah, tidak pelit. Itu tidak ada ruginya sama sekali. Yang rugi itu adalah keadaan seperti mereka itu, pelit, tidak mau beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir. Nah, kenapa pelit itu terus kaitannya dengan tidak beriman kepada Allah? Karena orang itu kalau beriman kepada Allah itu tidak pelit, karena tahu ada pahala. Yudhongif tadi ya, foto yudha'if, itu. Orang pelit kan enggak, berarti enggak beriman atau imannya sedikit. Makanya berkali-kali Guru Sekumpulnya menyatakan loh, yang penting jangan pelit, murah, pemurah, murah bukan pemarah. Nah, intinya kan murah bukan pemarah, jangan dibalik pemarah dan tidak pemurah. Serat dialap ya, pakai kang guru ya. Nah itu akhlakul karimah itu yang paling cepat untuk memperoleh akhlakul karimah itu latihannya cuma 2 itu, pemurah dan tidak pemarah, udah itu. Ya nanti rinciannya macam-macam ya akhlakul karimah itu kan. Menurut Imam Ghazali ada 8 kategori itu. Mengenai ya termasuk cerdas dan seterusnya itu, termasuk pemurah dan seterusnya itu. Tapi intinya Guru Sekumpul menjelaskan pemurah dan tidak pemarah, tidak pemarah dan pemurah. Tidak, pemurah itu tidak pelit, suka memberi. Misalnya apa itu Rizal pakai pecis sudah jelek banget, terus Arif, pecismu nggak bagus, nih tak kasihkan, ayo jelek kan. Coba baru ya mikir, istikharah dulu. Istikharah. Pemurah, ya, meskipun untuk menjadi pemurah itu sakit hati itu. Kadang-kadang sakit, ya Pak Wan, sakit. Aduh tadi kok tak berikan sih, sakit memang. Tapi lebih baik sakit
karena pemurah daripada sakit gigi, ya toh? Daripada sakit gigi, ya toh? Daripada sakit hati kalau itu ya. Nah itu, karena lama-lama nanti menjadi nikmat. Itu sakit yang membawa nikmat, sengsara yang membawa nikmat, sengsara yang membawa kejayaan. Dan itu, jadi makanya saya nggak terlalu tertarik ngajari orang membahas dalam barang mengenai wudhu itu batalnya gimana. Nggak terlalu anu lah, gampang semua orang juga tahu, googling bisa itu. Gitu. Cari ustadz tukang gambleh banyak yang menjelaskan itu. Kalau pemurah, ramah pemurah itu jarang. Masih kurang lah menurut intonasinya dalam dakwah hari ini itu menurutku masih kurang. Yang gigih mengajak mari bersedekah itu cuma lembaga zakat, ya toh? Karena mau dimakan sendiri, ya sebenarnya. Itu pemurah, ramah, udah. Di samping itu ya anti riba, ada hati-hati soal rezeki, cuma itu aja toh. Kalau itu udah jadi, yang lain-lain itu gampang banget, itu loh. Pemurah tukang misuh ya enggak apa-apa, saking pemurahnya misuhnya murah deh. Saking pelitnya senyum nggak mau, misuh aja nggak bisa. Kok kamu nggak misuh ada keadaan seperti maneman. Wah sing jelek tenan wis pelit tukang misuh gitu. Repot. Ya gitu. Tapi yang ngaji-ngaji kayak gini nggak akan viral, yang nonton nggak akan banyak. Nah, karena mengajak apa adanya, sing viral-viral sing membahas-bahas yang soal sarngiyah, ya. Entah, sing rumit-rumit yang nggak jelas yang nggak bisa dipraktekkan itu, entah. Ada kemarin yang komentar tuh, membantah itu, nenggonan itu loh, sing soal saya menyampaikan, menjelaskan mengenai fenomena guru sekumpul yang gagal dipahami oleh itu Ustadz loh. Daripada gitu-gitu, mana hadisnya, mana Quran. Loh, saya menjelaskan pakai logika aja dia nggak bisa nangkap. Kan gitu toh. Saya menjelaskan dengan logika saja nggak bisa nangkap. Saya kasih ayat, hancur nanti dia. Nggak bakal paham dia. Apalagi hadis apalagi ayat. Pakai logika aja dia nggak bisa ngerti gitu loh. Aneh itu. Mana ayatnya, mana hadisnya. Lalu logikanya aja belum lurus kok. Untuk memahami hadis dan ayat itu kan butuh logika atau di samping butuh memahami tafsirnya, penjelasannya, asbabun nuzulnya itu. Lah logikanya aja nggak jalan. Saya kasih penjelasan pakai logika aja lah. Nggak usah pakai hadis, nggak usah pakai ayat. Terlalu berat lah. Pakai logika aja nggak masuk. Tuh loh. Makanya aku rapati seneng tau ngutip-ngutip ayat, ngutip-ngutip hadis. Karena hari ini pelajaran logika aja belum selesai. Nah kalau logikanya udah sehat, udah bener, atau punya akal sehat, punya hati yang bersih, ya itu baru belajar tafsir segala macam pelan-pelan. Itu logika aja nggak bisa. Mau membaca Quran, menerjemahkan sendiri, ya toh. Membaca hadis, memahami hadis, otaknya aja bundel, gimana sih? Ya toh. Nah buktinya itu tak kasih penjelasan dengan dasar-dasar logika aja, udah cukup itu ayatnya. Suruh cari yang tukang cari ayat itu, ya toh. Tukang cari hadis itu, tukang kutip itu biasanya akademisi itu. Pinter tuh karena mau bikin skripsi, tesis kan ayat ini terletak di mana, biasanya hafal kan. Hadis ini terletak di mana. Lalu aku membaca Quran, membaca hadis itu tidak untuk yang lebih penting itu bukan sekedar menghafal, kan. Tapi memahami kan. Tapi dengan logika itu sebenarnya sudah cukup, nggak usah obral ayat. Sama aja misalnya Pak Wan itu Pak Wan itu ditemui hantu Banaspati. Ya nggak usah bacain apa itu tangawut atau ayat kursi. Itu terlalu mahal itu tangawut atau ayat kursi hanya untuk menghadapi Banaspati. Itu tuh cukup aja. Nanti kamu tak laporkan Pak Sidik di logo. Udah lari dia. Ya lah. Masih belum lari. Enggak takut kamu. Tak laporkan Pak Agus Metal. Udah lari dia. Ngapain dia bacain ayat kursi? Belum tentu juga bacanya itu fasih ya. Misalnya gitu loh. Mau membunuh nyamuk itu enggak usah pakai dinamit. Ada nyamuk. Mana dinamitnya? Mau ledak kan? Mau membunuh nyamuk. Orang gila tuh. Gitu.
Ya dinamit kalau memang butuh dinamit. Nyamuk ya cukup cari semprotan nyamuk, ya toh? Ana toh? Dah, atau tablet cukup toh. Kan itu toh. Atau nyalakan obat nyamuk yang pakai api atau pakai listrik kan cukup, nggak usah mana dinamitnya, mana bom nuklir. Nah, sama dengan ayat dan hadis itu. Kalau ada satu masalah itu dengan logika aja sudah selesai, ngapain juga harus mengutip ayat dan hadis. Gitu loh. Kalau orang itu otaknya normal, itu pasti sudah nerima. Otaknya normal dan ngerti hadis dan ngerti ayat Quran, sudah pasti, oh iya itu memang ada di dalam hadis, ada dalam Quran, hadisnya begini, ayatnya begini. Udah pakai logika aja udah gitu. Gitu loh. Nah, pakai logika aja nggak jalan, apalagi dikasih ayat. Menjadi ayat-ayat setan nanti. Nah, itu. Kadang-kadang orang yang kayak begitu tuh sekarang itu orang modern itu. Maksudnya Indonesia. Itu tidak semua sih, kebanyakannya. Kebanyakannya kan gitu. Tadi nggak obral ayat aku. Aku bukan penjual ayat. Nah, logika. Kamu jual jual ayat enggak? Aku jual logika. Enggak, ini kadang-kadang ya lucu-lucu. Bismillahirrahmanirrahim. Lah kalau logikanya itu sudah jalan, sudah benar, sudah sehat, hatinya sudah bersih, udah nanti siap membaca ayat Al-Quran, siap membaca hadis. Kan gitu. Apakah sama orang yang dadanya itu luas, dibukakan dan luas, dengan orang yang dadanya sempit? Ketika membaca ayat Al-Quran kan tidak sama. Al-Quran sendiri kan bilang begitu, Allah sendiri bilang begitu. Siapkan dulu dong, logikanya yang benar dulu. Entah, logikanya belum benar, belum lurus, cara menyimpulkan antara argumentasi sama reasoning aja nggak bisa. Kesimpulan, udah, baca Quran. Sok kenceng, akibatnya kenceng, kenceng.com. Mau ini dah, kenceng iteng. Itu kalah dengan orang yang masuk gua itu. Masuk gua itu di sini itu terang, lampu tuh, itu malah gelap. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya itu ya orang-orang yang ikut aneh-aneh seperti itu. Tapi yang nggak salah, kebanyakan mesti orang kota kayak gitu. Kebanyakan orang kota atau orang kalau di desa pasti orang yang egois lah. Orang kota kan cenderung egois. Orang kota itu kan cenderung sombong tuh, meremehkan itu. Dengan orang desa, padahal luwih kere kan orang desa. Orang desa itu zaman dulu, zaman sekarang ya sama aja sih. Orang desa itu kalau kaya benar-benar kaya, punya sapi bukan kredit, punya mobil bukan kredit. Orang kota itu serba kredit, sombong. Nah, orang-orang yang sombong seperti itu artinya ada kesombongan, ada meremehkan orang. Biasanya masuk aliran-aliran kayak gitu itu, aliran salap 8 salafiyah itu, Wahabi. Iya. Kalau orang itu jujur, lurus, nothing tulus, mencari kebenaran benar, ya dah, tidak dalam keadaan stres, ya dah, tenang, pasti nggak akan tergoda oleh salafi Wahabi itu, nggak akan, nggak mungkin. Itu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya, nah kadang-kadang kan gini dah, kadang-kadang udah lama nggak ngaji, ngaji kok. Ngaji karo Fuad di desa itu ya tengah sawah itu. Bukan hanya desa, desit itu, tengah sawah itu. Ustadznya juga kayak gitu, pakaiannya kayak gitu. Kayak pakaian Jawa lagi, gitu. Kupluknya nggak jelas, gitu. Sarungnya, tapi ini nggak ada yang kredit, Bang. Mana tuh? Mikir kadang nyala, kadang enggak. Gitu. Santrinya emang berak kok Pak Wan. Nah orang yang pucat kok Ehsan. Sorry ya kalau aku sekarang kajian sama Al Ustadz ini, kajian Bang. Maaf ini aku mau mengadakan ijtima. Mau ijtima, mau cima, terserah. Sangkemu itu. Nah orang-orang kayak gitu itu yang tersesat. Orang yang nggak apa adanya. Oh dia itu cuma ria'an nas. Pamer sama manusia, sombong sama manusia. Aku lebih baik dari kamu, kan gitu aja. Nah udah itu.
Wa may yakuni syaitanu lahu qarina, jadinya kan begitu nanti. Itu loh. Kadang-kadang itu anak kiai-kiai NU, Habib-habib sepuh itu kan menjelaskannya itu dengan halus lembut, menyindirnya. Jadi mungkin saatnya saya yang bagian kasar-kasar, itu keplak gitu. Deleng. Kok guyu terakhir kamu? Gitu ya. Nah, makanya jadi orang ojo aleman, ojo jangan sok-sokan nanti malah ikut salapi itu. Oh, dulu ada juga, dulu tukang ngaji. Sama kiai sih. Kiai kan nggak keren toh. Istilah kiai itu kan kesannya itu kan teringat pada Pak Sidik di logo kan itu toh. Nah, ustadz itu kan keren banget toh. Lulusan Universitas Madinah. Ada? Nah, iya Madinah sekarang dikuasai Wahabi gimana sih? Di Madinah ada Ahlussunnah wal Jamaah, ada wali. Ngajinya tapi nggak ke situ, ke universitasnya yang dia dibiayai Wahabi. Di Mekah juga ada walinya di keluarga Said Maliki itu. Tapi kan ngajinya nggak ke situ. Gitu loh, kalau ngajinya ke situ ya hebat. Terus ada yang mengatakan itu bukankah Nabi sudah bilang 2 kota itu disucikan, dimuliakan. Iya, kotanya bukan orangnya kan gitu tuh. Aduh. Disucikan dalam pengertian bagaimana yang dimaksud Nabi. Itu kan perlu dibahas, jangan asal-asalan saja. Lah itu mereka asal-asalan biasanya itu sok kominter sok ini. Sukanya debat, sukanya ini membanding-bandingkan ustadz ini, kiai ini kan. Makanya saya bikin status toh. Kalau mau mengumpulkan banyak pengetahuan, butuh banyak guru. Pengetahuan apa saja. Gurunya harus banyak, karena pengetahuannya harus banyak. Tapi kalau tujuan kita itu kan hanya wusul kepada Allah, dapat ridha Allah. Ya, paling tidak sebelum mati lah, sedetik sebelum mati lah. Itu cukup setia dengan satu guru udah cukup. Banyak pengetahuan nggak bermanfaat juga apa gunanya? Kata Nabi, siapa yang bertambah pengetahuannya tapi tidak bertambah dekat dengan Tuhannya, tapi tidak bertambah hidayahnya, ya, tidak bertambah hidayahnya, tidak mendapat petunjuk Allah, ya dia tidak bertambah kecuali hanya semakin jauh dari Allah. Apa dikira banyak pengetahuan itu pasti benar? Enggak juga. Itu akademisi itu pengetahuannya banyak tentang agama. Mungkin baca ini tafsir Jalalain udah berkali-kali, bahkan mungkin setengah hafal artinya macam-macam. Tidak seperti kita bacanya nunak dan nunuk itu tadi. Gitu. Ya mereka nggak pernah sholat, banyak yang begitu. Itu orientalis itu hafal ini Sahih Bukhari ini. Kok Sahih Bukhari? Tafsir Jalalain ini. Senuk gur-gurnya Quran hafal, tafsir Jalalain hafal, Sahih Bukhari hafal, senuk gur-gurnya itu. Dia Yahudi, tetap Yahudi. Berpakaian, wah ngeri, jenggote, tingkat kesunahannya luar biasa. Ini bisa nipu ulama-ulama yang setengah-setengah itu. Enggak bisa nipu wali, yang ditipu ya wali. Ulama-ulama sih mengandalkan pengetahuan. Pengetahuan hari ini apa? Kita bisa googling, bisa searching, bisa kencing, bisa ada ilmu yang penting. Nah, saatnya saya tongam. Karena yang bahasa Arab ya Abu Lahab, Abu Jahal fasih. Walaqad ngono ya fasih. Terlambat yang guyu itu. Si coba. Wong Arab coba. Rizal. Bismillahirrahmanirrahim. Merasa pamer bahasa Arab nanti tidak ditertawain sama TKW itu loh. TKI Arab. TKI kayak Mbak apa? Istrinya Kang Bilal itu kan dulu TKW di Arab Saudi. Bahasa Arab ya Allah, pinter banget. Dia nggak pernah belajar. Iqra jilid 3 belum tentu dia bisa baca itu. Tapi bahasa Arab pinter banget. Dia bahasa itu cuma kebiasaan. Apa hebatnya sih kamu berbahasa Arab itu? TKW juga bisa. Bahasa Arabmu itu hanya hebat ketika kamu gunakan dengan benar, kan itu. Enggak ada orang Arab, enggak ada yang bisa bahasa Arab. Ngajak ngomong bahasa Arab gimana sih? Ini orang gila apa orang kena kopet ini? Maunya gimana sih?
Gaya ria'an nas, pamer. Ya, tidak mau memfanakan diri. Wis. Makanya sirna. Sirga apa, naga apa atau gini mau. Kok ngadak gini soalnya dadi tukang oles salep. Iya. Iki mau tekanan ndi Pak Wan? Ora sembrono. Maka Allah bi mengalima ya. Wis rong. Maka Allah bi mengalima dan Allah itu Maha mengetahui atas mereka semua. Fajazihim bima ngamilu. Dan Allah akan memberikan balasan kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Mereka sesuai dengan ngamal perbuatan mereka. Ngamal ki ya perbuatan wis, ngamal saya perbuatan sesuai dengan amal perbuatan. Lho amal ki ya perbuatan kuwi. Innallaha la yadlimu ahadan miskala wazni dzarratin asgharu namlatin bi ayang kusoha min hasanatihi aw yazidaha fi sayiatihi wa in taku hasanatan wa in taku ad-darratu hasanatan min mu'minin wa fi qira'atin birrafni fa kana tamatan yudhangif min ngasrin ila aksara min sab'imi'atin wa fi qira'atin yudha'ifuha bitasdid wa yu'ti min ladunhu min indi mengal mudha'af ngafati ajran ngadima layak diruhu ahadun. Sungguh Allah itu tidak sedikit pun zalim kepada seseorang. Sungguh Allah itu tidak zalim kepada seseorang meskipun hanya seberat semut yang paling kecil. Maksudnya zalim itu kok Allah mengurangi pahala kebaikan seseorang atau menambah hukuman untuk keburukan seorang, itu tidak. Dan jika ada satu kebaikan dari orang beriman, wa intaku hasanatan bisa dibaca dengan rafa wa intaku hasanatun, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya mulai dari 10 kali lipat sampai lebih dari 700 kali lipat. Hafifiratin yudha'ifuha bitasdid. Ada yang baca yudha'ifuha, ada juga bisa dibaca yudha'ifuha dengan tasdid. Wa yu'ti min ladunhu min indi mal mudha'afati ajran 'azima. Layak tiruhu ahadun. Dan Allah akan memberikan dari sisinya disertai dengan pelipat gandaan pahala dari perbuatan baik. Dan Allah akan memberikan dari sisinya disertai dengan dilipat gandakan pahala atau upah atau ganjaran yang agung. Setiap orang berbuat baik itu oleh Allah nanti diberikan pahala yang agung dilipatkan. Sampai saking agungnya tidak ada seorang pun yang bisa menghitungnya, tidak bisa menaksirnya, tidak bisa memperkirakannya. Saking besarnya pahala yang disediakan Allah untuk orang yang berbuat baik. Wallahu a'lam bishawab. Komentar wallahu alam. Di kamera tuh aja ya. Ya bisa insyaallah. Ngaji Quran.